Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kita dapat kembali berada dalam suatu acara ibadah kita bersama. Sekalipun kita masih Tuhan izinkan untuk mengadakannya di rumah kita masing-masing. Kiranya itu tidak mengurangi keseriusan kita, kesungguhan kita untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dan juga menyambut firman Tuhan di sepanjang ibadah kita ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan di mana bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas genap jemaat Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai setiap kita dimanapun saat ini kita berada. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Karena tiada hal yang lebih menyukakan hati kita selain bertemu dengan Tuhan. Tiada hal yang dapat menguatkan jiwa kita selain ada dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kita kepada Bapa yang setia, kepada Bapa yang mulia, yang memelihara, yang menjaga kita begitu sempurna. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau Allah yang menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami memberikan pujian pengagungan kami kepada Engkau Allah yang hidup. Karena kami mendapati sampai saat ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing kami percaya Roh Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua akan diberkati, kami semua akan diurapi oleh Tuhan. Dan kami akan menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan sekali lagi ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Mari bersama-sama katakan, amin. Shalom kekasih Tuhan, haleluya. Aku ini pahlawan. Mari pahlawan Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membaca bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mari bersama-sama kita mau terima sukacita surga. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Saya mengajak untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan menaikkan pujian, Kaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah perisaiku. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Nanti dengan kasih Ibu Rona bisa memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kehidupan kami Tuhan. Kalau kami, setiap keluarga, setiap individu boleh berkumpul, memuji memuliakan nama-Mu, itu semua karena kasih anugerah Tuhan buat kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan bawa persembahan kami Tuhan Yesus, persembahan keuangan kami. Kami mohon Tuhan, Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan Tuhan, biar persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan, biar layak untuk kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harap kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Allah El Shaddai, Allah yang menjaga setiap kita, Allah yang berkuasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Allah akan menjaga setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh iman, penuh syukur kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memperhatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ia besar, Ia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kiranya hati Tuhan boleh disenangkan. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan pasti akan diberkati. Sehingga apa yang diperbuat jemaat Tuhan pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang baik yang memelihara kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan, begitu benar-benar kami rasakan. Terbukti melalui janji-janji-Mu yang Kau buktikan, yang Kau nyatakan melalui firman-Mu. Dan kami tidak akan pernah ragu mengikut Engkau. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya, kami imani ini Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu, Kasih setiamu ya Tuhan. amin. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun mengharap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Maka saudaraku, mari kita sekarang menyambut firman Tuhan untuk kita terima berkat-berkat-Nya pada kesempatan ini. Kita akan berdoa bersama. Haleluya. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, bila saat ini kami boleh beribadah bersama kepada Bapa. Baik kami yang tinggal di rumah kami masing-masing, maupun dimanapun mungkin saat ini kami berada dan sedang mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan berkenan atas kami. Mari Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani semuanya, dan Engkau memberkati setiap keluarga pribadi yang mengikutinya. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, dan sekarang pemberitaan firman ini pun sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami sambut ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini tentu kita faham bila banyak orang merasa begitu
tidak tenang hidupnya. Was-was, khawatir, takut. Betapa tidak memang kita masih menjalani hari-hari di mana belum berhentinya penyebaran virus yang memang menular begitu cepat dan tidak seperti virus-virus yang kita kenal sebelumnya. Dan ini mengglobal yang kita tahu. Maka saudaraku, kemudian ketika ini belum selesai, pasti tentu diikuti dengan efek yang lain, yang disebut efek domino dari peristiwa yang kita sebut pandemi ini. Yaitu antara lain bagaimana terganggunya kehidupan perekonomian banyak orang. Karena harus berhenti dari pekerjaan atau jam kerja dikurangi, usaha sudah tidak seperti sebelumnya. Begitu banyak perubahan yang membuat pendapatan banyak orang mengalami kemerosotan. Demikian pula perubahan pola hidup yang juga pasti terjadi mengikutinya. Karena yang biasanya harus bekerja, tidak bekerja. Yang biasanya mungkin pemegang uang, sekarang tidak lagi memegang uang seperti sebelumnya. Dan itu akan merubah pola kehidupan banyak orang. Dan belum lagi diikuti oleh tindak kejahatan kriminal yang juga mengintai dan sedang mengancam di mana-mana. Saudaraku, hal-hal seperti ini tentu memang bukan suatu keadaan yang menyenangkan dan menggembirakan. Dan membuat orang tidak tenang, gelisah, takut dan sejenisnya tadi. Lalu ada bermacam cara bagaimana orang mengatasi rasa ketidaknyamanannya itu dengan berbagai-bagai pelarian. Mereka mungkin menghabiskan waktunya berjam-jam untuk main game, main HP. Menonton film-film yang disukai, atau mungkin tidur berjam-jam. Dan bahkan mungkin ada yang ke pelarian yang merusak diri. Narkoba, mabuk-mabuk, dan sebagainya. Demi menghindari situasi yang mencekam ini memang. Tentu hal-hal tersebut bukanlah sebuah pelarian yang benar. Lebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengerti dan tahu bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini. Banyak orang membutuhkan ketenangan, tentu saja dari situasi ini. Tapi yang terjadi adalah banyak orang yang panik. Nah Bapak Ibu, yang reaksi-reaksi seperti itu justru bisa memicu daripada terjangkitnya sakit penyakit. Jadi sikapnya salah, berdampak buruk lagi. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita tidak memilih untuk lari dari kenyataan ini dengan cara-cara yang salah. Kita tahu tempat yang bisa membuat kita tenang adalah di hadirat Tuhan. Haleluya. Sebagaimana pemazmur berkata, yang sangat kita kenal dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian kata pemazmur, saya ulangi. Hanya dekat Allah saja aku tenang dan daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hanya dekat Allah saja kita akan beroleh ketenangan yang sejati. Sedangkan pelarian-pelarian yang keliru itu hanya bersifat hiburan sementara. Mungkin agak menyelimurkan kita hanya sesaat. Tetapi pagi ini kita mendengar kebenaran bahwa hanya dekat Allah saja kita menemukan ketenangan itu. Tenang yang dimaksud di sini adalah bebas dari rasa takut, cemas, gelisah, was-was, dan tidak merasa panik, tidak perlu panik.
Nah, itu adalah sesuatu yang dimaksud dengan tenang. Dan sebaliknya yang positif, tenang itu juga berarti rasa tentram, rasa damai, aman dan nyaman. Ini saudaraku yang kita perlukan untuk hari-hari ini. Dan rasa seperti itu juga menyehatkan. Karena firman Tuhan juga mengatakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan perasaan itu yang perlu kita miliki. Dari mana kita peroleh? Kita peroleh dari Allah yang menjadi sumber daripada ketenangan itu. Tapi mengapa kita bisa menjadi tenang ketika dekat dengan Allah? Mazmur menyatakan bahwa dekat dengan Allah tenang karena Allah itu penyelamatku. Tadi disebut, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Allah penyelamat, maka siapapun yang dekat kepada Sang Penyelamat pasti tenang. Keselamatan yang Tuhan sediakan bukan hanya untuk perkara-perkara yang cuma sementara lahiriah di bumi ini. Tetapi keselamatan dari Tuhan selain juga yang menyangkut di bumi ini. Dan saya sangat yakin karena Sang Penyelamat juga mempedulikan roh tubuh jiwa kita selama kita hidup. Tetapi juga sampai di kekekalan yang jelas, keselamatan sempurna akan kita terima. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan Sang Sumber keselamatan itu, kita akan tenang. Itu yang pertama. Dalam firman Tuhan pada kesempatan ini saya membagikan 3 kebenaran yang kiranya boleh menjadi sesuatu yang bukan hanya kita ngerti, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang karena Dialah penyelamatku. Dan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Maka kita perlu terus mendekatkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, ketenangan kita peroleh ketika kita dekat dengan Sang Penyelamat itu. Adapun yang kedua, kita juga bisa menemukan bahwa ketika kita dekat kepada Tuhan, ada sesuatu yang bukan saja kita untuk kenikmatan sendiri, untuk kepentingan pribadi. Tetapi Tuhan juga berkenan supaya ketika kita dekat kepadanya, ada sesuatu dampak yang bisa kita hasilkan atau kita berikan karena kedekatan kita dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya ulang kembali. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Itu yang Tuhan nyatakan. Maka ketika kita dekat kepada Tuhan Allah kita, kita dimungkinkan untuk mempunyai terang hidup. Apa artinya terang hidup? Terang hidup tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi saat kita mendekat kepada Tuhan, kita memang akan menjadi kepunyaan Tuhan terus selamanya. Maka dekat dengan Tuhan, dengan Sang Sumber terang, adalah kita dekat dengan pemilik hidup kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang terang yang kekal itu. Di samping itu, saudaraku, ketika kita menerima terang itu, dan kita dekat dengan Sang Sumber terang, maka kita dimungkinkan untuk hidup bercahaya. Merefleksikan Sang terang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita bercahaya, itu seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 16, Matius 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus menghendaki supaya terang kita bercahaya. Dan saat terang kita bercahaya di depan orang tadi, maka Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Haleluya. Nah saudaraku, salah satu bentuk daripada pemancaran terang kita adalah perbuatan baik. Nah disebutkan supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Itu artinya terang kita bercahaya. Dan akibatnya adalah nama Bapa dipermuliakan. Jadi salah satu bentuk dari terang itu adalah perbuatan baik, saudaraku. Nah hari-hari ini begitu banyak sesama kita yang membutuhkan uluran tangan. Di depan sudah saya singgung tentang situasi yang serba berubah, ekonomi dan pola hidup. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka itu sebagai orang-orang yang memiliki terang hidup Kristus itu, Tuhan ingin itu kita pancarkan terangnya itu. Nah, pemancaran terang dengan berbuat baik bisa kita lakukan dengan banyak cara. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu gereja kita mengadakan satu tindakan kecil barangkali di tengah kebutuhan yang besar. Yakni yang kita sebut dengan aksi berbagi berkat. ABB. Puji nama Tuhan bahwa jemaat begitu responsif terhadap apa yang kita sampaikan. Puji nama Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak yang mendukung, anak-anak Tuhan yang mendukung program kita ini dari jemaat. Yang cinta Tuhan tentunya, yang sadar diri harus bercahaya. Kita bersyukur ada beberapa daripada orang yang tentu sangat terbantu ketika mungkin hanya satu bingkisan tas kresek hitam. Kemudian mereka terima. Dan betapa itu sangat menjadi berkat ketika mereka betul-betul saat itu sedang butuh. Dan saudaraku, itu tindakan kecil kita di antara kebutuhan yang sangat besar ini. Tetapi tentu sekecil apapun itu sangat berarti. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada pemancaran terang karena kita dekat dengan Tuhan Allah. Jadi berkat kedua kita adalah saat kita mendekat kepada Tuhan, Sang sumber terang sejati, kita menyerap terang itu, kita pantulkan, kita refleksikan terang itu yang bisa memberkati banyak orang. Ke depan kita tidak tahu entah masih berapa lama situasi sedemikian ini terjadi. Tidak ada yang tahu. Saudaraku, adalah indah kalau kita senantiasa juga turut peduli dan selalu peduli dengan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan. Saya berdoa kiranya hati jemaat semuanya adalah hati yang suka memberi, menabur kebaikan, memancarkan terang itu. Dan akibatnya apa? Nama Bapa dipermuliakan. Haleluya. Hal kedua seperti itu saudaraku. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami seperti yang Maria alami. Maria saudara Marta, Maria saudara Lazarus. Dalam Lukas 10 ayat 42 dikatakan di sana. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus itu. Ketika seseorang dekat kepada Tuhan,
maka dia beroleh seperti yang diperoleh Maria, yang terpenting, terbaik dan kekal diperoleh oleh Maria. Yang terpenting, yang terbaik dan kekal diperoleh Maria. Haleluya. Apa itu? Firman kebenaran yang didengarnya. Janji-janji Tuhan yang didengar diucapkan oleh Tuhan Yesus, dia mengerti. Kehendak Tuhan yang dinyatakan, Maria juga tahu saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mendekat kepada Tuhan, karena di sana kita dimungkinkan menerima yaitu yang terpenting, yang terbaik, dan yang kekal. Dia akan pernah diambil dari kita, tidak akan pernah diambil, karena itu harta kekal. Dan saudaraku, kita dapat memperolehnya saat kita mendekat kepada Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Jadi oleh karena itu pada saat ini mari saya mengajak kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan tersebut. Dalam kitab surat Yakobus, maksud saya surat Yakobus pasalnya yang keempat ayat 8, Yakobus berkata, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Seruan untuk mendekat kepada Allah juga disampaikan oleh Yakobus di sini. Tadi kita tahu mendekat kepada Allah berkatnya adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman, sukacita yang tidak seperti dunia berikan tentunya. Yang kedua, kita beroleh terang atau cahaya yang memungkinkan kita bisa bersinar di tengah kegelapan dengan segala perilaku kita yang baik. Yang ketiga adalah kita memperoleh sesuatu yang terpenting, terbaik dan kekal dari Tuhan yang terus menjadi milik kita sampai kekal. Saudaraku, dan oleh karena itu seruan Yakobus, mendekatlah kepada Allah, dia akan mendekat kepadamu. Tapi ada sesuatu yang disyaratkan oleh Yakobus. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu dimungkinkan? Ya, seruannya adalah tadi, yaitu tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu, dan tentu jangan mendua hati. Tahirkan tanganmu berarti di sini adalah janganlah kita berbuat dosa lagi. Jangan kita melakukan tindakan yang menyebabkan kita berdosa di hadapan Tuhan, apapun itu, sekecil apapun. Buang segala dusta, kebohongan, kesombongan, keserakahan, kecintaan kepada dunia sampai lupa akan cinta Tuhan. Dan semua bentuk tindakan yang tidak diperkenan Tuhan, termasuk juga kenajisan, percabulan dan sebagainya, buang itu. Karena Allah kudus, tidak seorang pun dapat bertemu dengan Allah tanpa kekudusan. Jadi itu syarat pertama. Buang segala dosa, akui dengan jujur dan kemudian tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah jangan mendua hati, jangan bimbang. Jangan bimbang. Mendua hati adalah keraguan, kebimbangan, kurang percaya. Bangun keyakinan yang makin teguh di hari-hari ini saudaraku. Iman kita ini Tuhan tunggu. Justru saat-saat seperti ini adalah pemurnian iman bagi kita. Mari makin sungguh-sungguhlah yakin akan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Juru Selamat, Penolong kita, Penebus kita. Dan yang ketiga adalah jangan ada ilah lain, mendua hati, jangan ada ilah lain apapun. Ilah itu bentuknya yang menjadi hobi kita, kesenangan kita, sehingga kita lupa waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tadi saya singgung tentang bagaimana menghabiskan waktu-waktu banyak dengan sesuatu yang dianggap mungkin sebagai pelarian, tetapi sebetulnya sifatnya cuma sementara. Tetapi Tuhan inginkan kita tidak mendua hati, hanya Tuhanlah Tuhan kita, Yesuslah Allah kita. Maka itu singkirkan segala bentuk ilah apapun, hobi kesenangan dan segala sesuatu yang membuat kita mendua di hadapan Tuhan. Saudaraku, syarat-syarat itu yang Tuhan inginkan, maka disebutkan dari sucikanlah hatimu, itu artinya adalah biarlah hatimu bulat hanya kepada Tuhan. Nah, itu prasyarat untuk kita
mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan sungguh, maka kita peroleh berkat-berkat Tuhan tadi, saudaraku. Dan sebenarnya hakikat kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Ini perlu kita mengerti, saudaraku. Perhatikan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu sejauh mana? Sebetulnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Sebab tubuh kita ini baitnya Allah. Tempat tinggalnya Allah. Jadi pada hakikatnya kita semua itu tidak pernah jauh dari Allah. Tapi ketika seruan mendekatlah kepada Tuhan Allah ini disampaikan oleh kitab suci, itu artinya bahwa Allah yang sebetulnya berdiam dalam diri kita. Kita kurang berkomunikasi dengannya. Kita kurang berinteraksi dengan Allah yang berdiam di dalam diri kita. Kita kurang mengaktifasi kehadirannya dalam hidup kita. Ini saudaraku persoalannya. Jadi oleh karena itu, ketika kita didorong mendekatlah kepada Allah, itu artinya adalah sadarlah bahwa Tuhan sudah di dalam diri kita. Maka ketika Tuhan dalam diri kita gak pernah jauh. Hanya tinggal kita kontak dengan Tuhan yang sudah dalam diri kita. Kita jalin komunikasi intim dengannya. Kita jalin persekutuan kita terus dengan Tuhan yang sudah di dalam kita. Dengan cara apa kita lakukan itu? Menyembah, memuji Tuhan, berdoa, menyerukan namanya, mendengarkan firman-Nya, membicarakan tentang segala sesuatu tentang Dia, itu mengaktifasi kehadirannya dalam hidup kita. Jadi, sebagai kesimpulan pagi hari ini, kita akan beroleh ketenangan di tengah kepanikan ini. Kita akan dimampukan bercahaya di tengah kegelapan. Dan kita dimampukan memperoleh semua yang terindah dari Tuhan. Saat kita mendekat kepada Tuhan. Dan jangan pernah ada dosa sedikit pun, keraguan sedikit pun, atau ilah apapun dalam hidup kita. Lalu kita terus menerus berkomunikasi, berinteraksi, berfellowship dengan Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Maka kita bisa menikmati kedekatan itu sangat indah, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini termeterai di hati kita semua. Dan Tuhan menolong kita untuk kita mampu menjalankannya. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh kami terima pada kesempatan ini. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu menyadari bahwa sesungguhnya Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam diri kami. Kami adalah bait-Mu, bait Allah. Maka biarlah Bapa, kehidupan Tuhan yang di dalam diri kami akan dinamis bergerak. Dan kami terus bisa berinteraksi, berfellowship, berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan, Engkau yang tinggal dalam hidup kami. Kami mau terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami terus mau bahkan melekat intim dengan Engkau. Supaya kami boleh menerima semua keindahan dari kedekatan itu. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, sukacita abadi. Kami terima. Demikian pula membuat kami dimampukan untuk berbuat yang indah, yang baik untuk kemuliaan Tuhan di tengah dunia kami. Yang banyak sekali membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tolong pakai kami Tuhan untuk melakukannya. Demikian juga Bapa, dengan kedekatan kami peroleh semua yang terbaik dan kekal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah ini. Kami berdoa, hamba berdoa untuk tiap-tiap keluarga, rumah tangga anak-anak Tuhan yang sedang beribadah ini. Ulurkan tangan-Mu dan memberkati mereka sekalian dengan berkat-berkat surgawi Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, dan kelimpahan segala kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua perkara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita mari menyatukan hati dengan sungguh-sungguh. Kita hendak berdoa untuk memohon benar-benar uluran tangan Tuhan agar Tuhan bertindak. Mari, kesehatan kita sangat diperuntukkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Dalam satu hati kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit. Entah itu karena sakit disebabkan oleh pandemi corona ini, maupun juga Tuhan oleh sebab-sebab yang lainnya. Dimanapun kekasih-kasih Tuhan mengalami sakit, tangan Tuhan menjamah dan menjangkau mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Sementara itu Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di mana-mana, yang sedang mengalami pandemi ini di tingkat apapun, baik itu sebagai ODP, PDP, maupun juga yang positif. Kami tahu bilur-bilur-Mu berkuasa menyembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk dunia yang sekarang juga mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan, dunia yang Kau ciptakan, bumi yang Kau ciptakan ini ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Maka Engkau Sang Khalik yang sanggup melakukan juga pertolongan kepada mereka yang mengalami sakit itu dipulihkan. Sementara itu juga apapun yang terjadi ini kiranya Bapa, oleh anugerah-Mu Engkau menghentikan persebarannya. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus-virus yang sedang Tuhan menular ini dihentikan oleh kuasa Tuhan, bahkan dilenyapkan dari muka bumi. Tuhan sanggup melakukan perkara ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak yang mulia, kami juga berdoa untuk tim medis yang juga terus berupaya melakukan penanganan atau perawatan. Tuhan menolong, melindungi dan membentengi mereka. Demikian juga orang-orang terus berupaya untuk bisa menemukan obat-obatan atau vaksin yang dibutuhkan. Tangan-Mu terulur dan membuat mereka mampu menemukan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan dalam menanggulangi situasi ini. Mari Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka, agar segala kebijakan-kebijakan yang mereka berikan itu membawa kesejahteraan bagi bangsa kami, sehingga dapat mengatasi dan melewati situasi ini dengan tetap damai dan sejahtera seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau menyempurnakan doa kami pada saat ini Tuhan. Dan Bapa mendengar permohonan kami yang semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, mari sebelum kita akhiri ibadah kita, terimalah berkat-berkat ilahi dari Tuhan yang akan kita terima. Haleluya. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya. Dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta urapan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Kita semua berkata amin.
bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara